Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah Politik Hukum. Pada kuliah kali ini kembali kita melanjutkan materi yang sudah saya pernah sampaikan dan beberapa materi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu itu tercantum di dalam materi buku ajar yang sudah dimiliki. Dan penjelasan materi lalu itu merupakan materi kali ini merupakan kelanjutan dari materi yang lalu. Baik, saya akan bagikan dulu PowerPoint-nya. Ya, baik. Saya kira pada penjelasan saya yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita berbicara atau mengkaji, membahas, atau mempelajari politik hukum, maka itu tidak lain adalah kajian kita, fokus kajian kita itu adalah kajian politik, bukan kajian hukum. Karena di dalam politik hukum itu, sebagaimana yang saya sudah pernah sampaikan, yang saya sudah jelaskan, itu kita akan berbicara tentang kebijakan-kebijakan politik, tentang arah hukum suatu negara, termasuk juga arah penegakan hukum yang diberlakukan di suatu negara atau di suatu rezim pemerintahan. Kuliah lalu saya sudah juga menjelaskan bahwa dalam konteks politik hukum yang berlaku di Indonesia atau dalam konteks rezim politik hukum yang pernah ada di Indonesia itu kita bisa bagi pada beberapa fase. Penjelasan lalu saya sudah menjelaskan fase yang pertama itu fase sebelum kedatangan kolonialisme Belanda. Pada masa fase sebelum kedatangan kolonialisme Belanda, politik hukum itu politik hukum di Nusantara atau di Indonesia saat itu masih kental dengan politik hukum ya ada sebelum kedatangan Islam. Sebelum masuknya Islam, ketika Indonesia masih di bawah rezim kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Otomatis pada saat itu, karakter politik hukumnya atau wajah politik hukumnya itu adalah wajah politik hukum dan karakter hukum yang lebih mengarah kepada nuansa kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kemudian itu Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Berdasarkan beberapa catatan sejarah. Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 Masehi. Otomatis ketika Islam itu masuk ke Nusantara, akhirnya memberikan pengaruh terhadap raja-raja Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara ketika itu, yang tadinya memeluk agama Hindu dan Buddha, kemudian tertarik kepada Islam. Akhirnya mereka memeluk Islam. Nah, ketika mereka memeluk Islam, dan Islam ini merupakan satu ajaran yang tidak hanya mengajarkan ibadah semata, ya, tidak hanya mengajarkan sholat, tidak hanya mengajarkan tentang puasa atau saum di bulan Ramadan, tidak hanya mengajarkan baca Quran, tetapi agama Islam sebagai risalah ketika itu juga dielaborasi secara luas sebagai satu aturan hukum atau sebagai satu sistem kehidupan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara ketika itu yang telah memeluk agama Islam. Nah, sehingga jadilah ketika itu kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia kemudian menerapkan dalam sistem pemerintahan mereka, dalam sistem kesultanan mereka dengan memperlakukan syariat Islam atau hukum-hukum Islam. Ini sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada kuliah yang lalu. Ini bisa kita lihat pada fakta-fakta sejarah dalam beberapa catatan sejarah, misalnya
Dulu itu pernah ada Kesultanan Aceh. Dulu itu pernah ada Kesultanan Banten di Jawa. Dulu itu pernah ada Kesultanan Gorontalo yang ada di Sulawesi Selatan, Bugis dan Makassar. Ada dulu Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan, Kesultanan Ternate atau Tidore yang ada di Pulau Maluku. Nah, itu merupakan fakta sejarah yang tentu saja tidak bisa kita bantah, yang tidak bisa kita artinya itu masih melekat dalam ingatan para sejarawan bahwa semua kesultanan Islam itu memberlakukan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa ketika itu kebijakan-kebijakan politik pada masa kesultanan Islam itu adalah kebijakan-kebijakan politik yang mengarah kepada politik Islam. Nah, itu saya kira penjelasan sebelum kedatangan kolonialisme Belanda. Nah, sekarang tentang kolonialisme Belanda, ini kita lihat Belanda itu mulai masuk di Indonesia itu sekitar abad ke-15 Masehi. Masuknya itu dulu adalah masih yang masuk dulu komponi Belanda atau orang-orang Belanda yang datang di Indonesia itu masih dalam bentuk masih dalam komunitas kapal-kapal dagang Belanda atau VOC, Verenigde Oost Company. Nah, ceritanya kenapa Belanda, Eropa ini sampai masuk ke Nusantara, ceritanya dulu itu raja-raja Eropa kan mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan ada beberapa kerajaan-kerajaan Eropa itu yang kemudian mengalami kesukaran atau kesulitan ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan rakyatnya, kebutuhan ekonomi rakyatnya, kebutuhan primer rakyatnya. Ini melanda hampir di semua negara-negara Eropa ketika itu. Ya, sekitar abad ke-12, 13, 14, 15. Maka kemudian raja-raja Eropa ini, ya katakanlah Raja Prancis, Raja Spanyol, Raja Portugis, Raja Inggris, termasuk juga Raja Belanda ketika itu, menyuruh kepada beberapa orang rakyatnya, utusannya untuk mencari jalan, mencari wilayah, mencari benua yang di benua itu mereka diharapkan mendapatkan sumber-sumber ekonomi untuk mengatasi ekonomi kerajaan Eropa ketika itu yang berada di dalam kekurangan, dalam krisis ekonomi, kekurangan bahan makanan, apalagi ketika itu kas kerajaan Eropa kan itu mengalami defisit, defisit istilahnya itu mengalami keterpurukan ekonomi. Ya, karena kita tahu gaya hidup raja-raja Eropa ketika itu adalah gaya hidup yang berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang kerajaan, sehingga akhirnya kas kerajaan mereka itu akhirnya menjadi kosong. Ya, akhirnya terjadilah krisis ekonomi yang melanda bangsa-bangsa Eropa ketika itu. Nah, ketika itu bangsa-bangsa Eropa itu berlumba-lumba mencari benua yang bisa secara ekonomi itu membantu ekonomi kerajaan yang mengalami krisis ekonomi, kekurangan ekonomi. Nah, ceritanya Belanda juga ini itu mengutus orang-orangnya untuk keluar mencari benua. Akhirnya mereka itu sampai ke wilayah Nusantara ketika itu. Yaitu yang masuk dulu waktu Belanda masuk itu bukan yang masuk itu bukan dulu pemerintah, bukan dulu utusan kerajaan, bukan. Tetapi yang masuk itu dalam bentuk kapal-kapal dagang Belanda. Ini yang dinamakan dengan VOC, kapal dagang Belanda itu namanya VOC atau Verenigde Oost Company. Nah, mereka ini kemudian masuk ke Indonesia atau ke Nusantara waktu itu namanya Nusantara sekitar abad ke-15 Masehi mereka masuk. Dalam catatan sejarah ada yang menyatakan mereka itu pertama kali masuk di wilayah Kesultanan Ternate. Nah, itu ada yang catatan sejarah menyatakan demikian. Nah, itu. Tapi ada juga yang menyatakan ada yang masuk di wilayah Sumatera. Tetapi bukan itu dulu yang kita bahas. Tapi yang jelas Belanda itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-15 itu dalam bentuk kapal-kapal dagang. Nah, mereka ini kemudian melihat wilayah Nusantara ketika itu ternyata adalah wilayah yang sangat kaya dengan sumber-sumber kekayaan alam. Rempah-rempah yang melimpah, apalagi tanah pertanian yang sangat melimpah, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Eropa dan raja-raja Eropa ketika itu, sangat dibutuhkan sekali. Nah, ini yang dilihat oleh kapal dagang Belanda ketika itu yang di bawah bendera VOC atau Verenigde Oost Company sekitar abad ke-15. Nah, bagaimana caranya mereka masuk? Pertama itu mereka meminta
membuat perjanjian dengan kesultanan setempat. Jadi yang pertama datang itu di wilayah Nusantara itu kapal dagang Belanda atau VOC itu mereka masuk di Nusantara sekitar abad 1602 Masehi di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Jadi ini Cornelis de Houtman adalah pimpinan VOC Belanda yang masuk ke Nusantara lewat Ternate tahun 1602 Masehi. Tapi nanti dicek kembali di Ternate atau di mana ya. Tapi seingat saya itu masuk di Ternate awalnya 1602 Masehi. Nah, Cornelis de Houtman ini kemudian berupaya untuk menarik hati Sultan ketika itu supaya Sultan ini mau membuat perjanjian dengan VOC Belanda, dalam arti kata mau menyisihkan sebahagian sumber-sumber kekayaan ekonomi mereka ya berupa rempah-rempah itu yang sangat dibutuhkan oleh komponi Belanda, yang sangat dibutuhkan oleh kerajaan Belanda ketika itu. Tetapi ya watak Belanda ini adalah watak yang serakah ketika itu, orang Eropa yang serakah. Nah, mereka ini sebetulnya membuat perjanjian dengan Sultan Islam itu hanya kedok. Tapi ada niat mereka untuk melakukan penjajahan secara fisik. Jadi melakukan pendudukan secara militer. Itu ada niat awal yang tersembunyi yang itu belum diungkapkan dulu pada awal. Jadi awalnya dulu bikin kerjasama. Nah, setelah dilihat ada peluang bagaimana caranya untuk menjatuhkan para sultan ini supaya mereka dapat menjajah Nusantara, itu dibuatlah semacam trik atau rekayasa yang dilakukan oleh VOC Belanda. Nah, apa yang dilakukan oleh VOC Belanda ketika itu? Pertama kali itu tadi saya sampaikan membuat dulu perjanjian. Membuat perjanjian ya dengan Kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Itu mereka lakukan itu, membuat perjanjian yang ada di Nusantara. Nah, tapi ternyata singkat cerita, ketika VOC ini kapal dagang Belanda ini itu kan awalnya yang melakukan penjajahan di Nusantara. Tapi VOC Belanda ini kemudian itu dilihat banyak pegawai VOC itu yang korup, banyak yang katakanlah ini banyak yang melakukan penyimpangan keuangan. Nah, akhirnya ketika itu pemerintah kerajaan Belanda itu mengambil inisiatif. Jadi mengambil inisiatif dengan cara apa? Dengan cara itu membubarkan VOC. Jadi membubarkan VOC dan kekuasaan VOC ini itu diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda ketika itu. Yaitu sekitar pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, jadilah kemudian VOC ini itu kekuasaan VOC yang tadinya menguasai Nusantara itu diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda ketika itu. Nah, semua pegawai-pegawai VOC yang ada ketika itu kemudian direkrut menjadi pegawai pemerintah kerajaan Belanda untuk membantu kolonial Belanda. Nah, itu. Karena itu tadi dianggap bahwa VOC ini tidak mampu mengakomodir kepentingan Belanda, kerajaan Belanda. Maka pemerintah kerajaan Belanda itu mengambil alih langsung kekuasaan itu. Nah, untuk melegitimasi kekuasaan Belanda tadi itu, maka diangkatlah gubernur jenderal pertama, yaitu Herman Daendels. Jadi Herman Daendels ini itu adalah gubernur jenderal pertama atau pemerintah yang diangkat oleh kerajaan Belanda untuk memerintah di wilayah Nusantara. Itu pertama kali ditugaskan di Pulau Jawa. Nah, tentu saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Herman Daendels itu adalah kebijakan-kebijakan penjajahan. Itu sudah pasti. Karena mereka kan ceritanya ini ingin mengambil alih, ingin menguasai sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Nusantara ketika itu untuk kepentingan kerajaan kolonial Belanda. Itu yang diangkat, maka diangkatlah Herman Daendels sebagai gubernur pertama. Sekaligus pertama kali
pemerintah kerajaan Belanda itu mengambil alih kekuasaan. Nah, itu mengambil alih kekuasaan untuk menguasai wilayah Nusantara ketika itu yang ada di tangan para sultan. Inilah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Herman Daendels, bagaimana supaya kesultanan itu tadi atau sultan-sultan tadi itu yang memiliki kekuasaan di wilayah Nusantara itu bisa diambil alih kekuasaannya. Nah, tentu itu dilakukan dengan cara-cara yang militer, dengan cara-cara pendudukan militer. Nah, kekuasaan Belanda ketika itu, kolonial Belanda yang dibawa Daendels, yang menjadi batu sandungan itu adalah Islam. Ya kan, kesultanan Islam ceritanya. Jadi Islam itu dianggap sebagai salah satu penghambat utama kolonialisme Belanda di Nusantara ketika itu. Jadi dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang. Nah, rakyat Kesultanan Islam ketika itu atau para sultan itu langsung tahu bahwa ternyata orang Eropa Belanda itu datang di Nusantara itu hanya untuk melakukan penjajahan. Jadi datang hanya untuk melakukan penjajahan dengan politik imperialisme untuk menguras sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk dibawa ke negeri Belanda, dan itu untuk kepentingan orang Belanda, bukan kepentingan untuk rakyat di Nusantara. Nah, sikap-sikap kolonialisme Belanda tadi itu akhirnya ini menimbulkan reaksi dan perlawanan yang dipimpin oleh para sultan, para ulama yang bekerja sama dengan rakyat, melakukan perjuangan, melakukan peperangan, melakukan perang dengan mengerahkan semua kekuatan militer untuk mengusir kolonialisme Belanda dari Nusantara. Nah itu, jadi ada kerjasama begitu. Jadi ada kerjasama antara sultan, ulama, rakyat itu bersama-sama bekerja sama membangun kekuatan perang atau angkatan militer untuk mengusir kolonialisme Belanda. Maka dalam catatan sejarah ya kita lihatlah perjuangan para sultan Islam ini untuk mengusir kolonial Belanda. Ini seperti misalnya perang di Panigoro, ini contohnya ya. Perang di Panigoro itu adalah perang antara Pangeran Diponegoro untuk mengusir kolonialisme Belanda, karena kolonialisme Belanda dianggap oleh Pangeran Diponegoro sebagai orang-orang yang ingin menghapuskan Islam di tanah Jawa. Maka muncullah perang itu. Jadi kalau di dalam cerita ini, kalau kita lihat yang memicu perang Pangeran Diponegoro dengan Belanda, waktu itu yang perang itu berlangsung selama 5 tahun, 1825 sampai dengan 1830. Nah itu orang mengatakan gara-gara orang Belanda itu dia merampas merampas yang menduduki tanah neneknya Pangeran Diponegoro. Tapi bukan sebatas itu. Perang ini sebenarnya lebih dimotivasi oleh motif-motif politik dari Pangeran Diponegoro yang ingin mengusir kolonialisme Belanda, karena dianggap bahwa kedudukan kolonialisme Belanda ketika itu di tanah Jawa itu dianggap sebagai kedudukan orang-orang Belanda yang ingin menghapuskan hukum Islam di tanah Jawa. Maka muncullah peperangan itu, terjadi peperangan. Nah, di sini pernah terjadi dialog perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan utusan kolonial Belanda. Waktu itu pimpinan perang kolonial Belanda di tanah Jawa itu adalah Kapten de Kock. Jadi Kapten de Kock ini kemudian mengutus utusannya menghadap Pangeran Diponegoro untuk perjanjian damai supaya menghentikan perang, karena ya Belanda terserang waktu itu capek juga dia perang, ya habis anggaran, habis keuangan mereka, banyak tentara Belanda yang tewas dalam perang. Ya akhirnya Belanda mengajukan perdamaian, tetapi ketika terjadi perdamaian itu Pangeran Diponegoro menolak perjanjian damai, dengan tetap melanjutkan perang dengan tuntutannya begini. Dia katakan bahwa perang terhadap kolonial Belanda itu tidak bisa dihentikan kecuali hukum-hukum Islam itu tetap ditegakkan di tanah Jawa.
Itu kata Pangeran Diponegoro. Kata Pangeran Diponegoro, perang bisa dihentikan kalau hukum Islam. Itu kan ceritanya begini. Ketika kolonial Belanda berhasil menguasai istana Kesultanan Jawa di Yogyakarta ketika itu, kan dia angkat kaki tangannya sebagai Sultan Jawa. Itu kan yang kita. Nah, sehingga praktis maksud saya, di istana Kesultanan Yogyakarta itu ya banyak para bangsawan Jawa itu meninggalkan nilai-nilai Islam. Sudah mulai minum minuman keras, dansa-dansi ala Belanda, gaya hidup Belanda itu kan tidak disukai oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menganggap bahwa orang-orang yang ada di lingkaran istana Yogyakarta itu sudah melanggar nilai-nilai Islam, sudah melanggar nilai-nilai akhlak Islam. Maka terjadi perang itu tadi, yang pemicunya itu adalah Belanda menduduki sepetak tanah milik nenek Pangeran Diponegoro. Tapi itu kan hanya pemicu saja, penyebabnya saja. Tetapi faktor utamanya itu karena Pangeran Diponegoro ingin mengusir kolonial Belanda. Nah, itulah ceritanya, sehingga ketika terjadi dialog antara Pangeran Diponegoro dengan utusan Belanda tadi, itu disampaikan kepada utusan Belanda, perang Jawa ini hanya bisa dihentikan kalau di tanah Jawa itu diberlakukan hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Sehingga kalau kita cerita perang Diponegoro ini agak panjang ya, tapi bukan itu yang saya maksudkan, bukan cerita perangannya itu. Ini nanti kita akan menjadi cerita sejarah. Tapi yang menjadi persoalan ini ya itulah tadi saya sampaikan bahwa kedatangan kolonialisme Belanda itu yang ditangkap atau yang dianggap oleh para kesultanan tadi itu sebagai kedatangan untuk melakukan penjajahan, maka terjadilah perlawanan dari berbagai kesultanan tadi. Kesultanan Aceh melakukan perlawanan, ya misalnya Iskandar Muda lewat, kalau kita dengar dulu ceritanya Cut Nyadin, Cut Metuya, Teuku Umar dan seterusnya, itu kan pahlawan-pahlawan Aceh yang berperang melawan Belanda. Kemudian di tanah Bugis juga ada, kita pernah dengar ceritanya Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini itu adalah Kesultanan Bugis Makassar, melakukan perjuangan militer untuk mengusir kolonialisme Belanda. Tapi akhirnya Sultan Hasanuddin ini dikalahkan karena itu ditipu oleh perjanjian Bongaya yang dibuat di Rotterdam di dekat Pantai Losari ketika itu. Bentengnya masih ada sekarang. Juga ada perlawanan Kesultanan Banten. Kita dengar dulu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Itu juga melakukan peperangan untuk mengusir kolonialisme Belanda yang menjajah tanah Jawa. Kemudian di Kesultanan Ternate dan Tidore, Sultan Ba'abullah, kita pernah dengar ceritanya, itu juga perang melawan kolonialisme Belanda. Kemudian di Kesultanan Banjar di Kalimantan kita kenal ada namanya Pangeran Antasari. Nah, itu juga berjuang melawan kolonialisme Belanda yang masuk di tanah Kalimantan, Kesultanan Kalimantan. Kemudian di Sumatera juga kita lihat, misalnya ada Imam Bonjol, nah itu kan. Kemudian ada ya Imam Bonjol, nah itu. Nah, ini yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda itu yang menjajah wilayah Sumatera, utamanya di wilayah Sumatera Barat di Padang dan lain-lain. Nah, disinilah yang harus kita garis bawahi bahwa kolonialisme Belanda itu datang memang untuk melakukan penjajahan, tidak ada niat lain. Jadi apapun niat baik yang ditawarkan oleh kerajaan Belanda dulu, kolonialisme Belanda, sikap baiknya kepada pribumi, tetapi sikap baiknya itu adalah sikap baik yang berpura-pura sebetulnya. Tapi sikap mereka itu adalah untuk melakukan penjajahan. Nah, disinilah maka Belanda itu kan sudah capek berperang dengan para sultan itu. Nah, bagaimana caranya Belanda supaya bisa mengokohkan hegemoni kekuatan militernya? Bagaimana caranya? Maka Belanda itu menerapkan politik adu domba atau yang dikenal dengan istilah divide and empire, atau politik pecah belah. Politik pecah belah itu artinya begini. Belanda itu menyusup ke kesultanan.
Dia lihat di sekitar sultan itu ada orang-orang yang berambisi mau jadi sultan. Nah, itu persoalan. Jadi ada orang-orang yang berambisi mau jadi sultan, mau menjadi raja waktu itu. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kolonial Belanda, memanfaatkan orang-orang yang ambisius tadi. Itu dipanggil untuk kerjasama. Kolonial Belanda itu memanfaatkan para pengkhianat, begitu ya. Misalnya para pengkhianat yang ada di Kesultanan Aceh itu dipanggil. Ya, Anda nanti kita jatuhkan Sultan Aceh, Anda nanti yang akan menjadi sultan penguasa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kami akan bantu Anda dalam perang melawan Sultan Aceh, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Anda itu harus mengikuti keinginan Belanda. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi kejatuhan kesultanan-kesultanan Islam itu dalam perang, misalnya Pangeran Diponegoro kenapa kalah, Kesultanan Aceh itu kenapa kalah, Kesultanan Goa itu kenapa kalah, pokoknya semua sultan itu kenapa kalah karena ada pengkhianat yang masuk. Pengkhianat yang gila kekuasaan, gila kekayaan. Gila kekuasaan, gila kekayaan, akhirnya mereka bekerja sama dengan kolonial Belanda. Itu ceritanya. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Makanya kalau ditanyakan kenapa Belanda itu sampai lama sekali dia terlalu lama ya menjajah Indonesia. Bayangkan 350 tahun. 350 tahun kan itu 3,5 abad. Ya, kalau 3,5 abad itu ya bisa 7 turunan ya, kurang lebih. Nah, itu karena ada para pengkhianat di situ yang bekerja sama dengan kolonial Belanda. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menanamkan penjajahan mereka, memperkuat penjajahan mereka ya, memperkuat hegemoni penjajahan mereka terhadap wilayah Nusantara. Itu yang dilakukan dengan politik adu domba tadi itu atau politik divide et impera. Kemudian yang kedua, yang dilakukan lagi oleh politik kolonial Belanda secara politik hukum itu Belanda melihat, kan tadi saya sudah jelaskan pada awal, faktor utama yang menjadi penghalang penjajahan kolonial Belanda itu adalah faktor Islam, kekuatan Islam. Maka Belanda, kolonial Belanda perlu menerapkan politik hukum kolonial. Jadi dia perlu memberlakukan politik hukum kolonial Belanda. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan memberangus. Memberangus itu artinya menghapus politik dan institusi pemerintahan yang berdasarkan Islam. Jadi kesultanan yang didasarkan kepada kesultanan yang didasarkan kepada syariat Islam itu coba pelan-pelan dihapus oleh kolonial Belanda ketika itu. Itu yang pertama. Politik hukum yang kedua yang dilakukan oleh kolonial Belanda supaya tetap bertahan penjajahannya mereka di Nusantara itu adalah bekerja sama dengan para sultan atau para raja yang merupakan komprador kolonial Belanda. Komprador itu maksudnya kaki tangannya, mata-mata Belanda. Supaya apa? Untuk menghentikan perlawanan orang-orang Islam yang bermaksud menentang penjajahan Belanda. Itu yang dilakukan. Itu teknik yang kedua. Jadi mengangkat raja-raja, mengangkat para sultan yang merupakan komprador atau kaki tangan dari kolonial Belanda. Istilahnya mata-mata, ya, mata-mata Belanda. Atau kaki tangan yang orang istilahkan antek-antek Belanda. Yang ketiga itu Belanda itu menyebarkan para ilmuwan Belanda, para orientalis Belanda. Para ilmuwan Belanda ini itu diutus untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang asalnya dari Belanda, yang ilmu-ilmu ini yang dari Belanda dikenal dengan ilmu-ilmu filsafat barat. Yang dicekotkan, yang diracunkan ke dalam pemikiran anak-anak sultan supaya mereka itu pemikiran mereka itu tidak lagi kepada Islam, nilai-nilai Islam, tapi pemikiran mereka itu adalah pada pemikiran barat. Maka banyaklah anak-anak sultan itu yang diutus untuk belajar di negeri Belanda, mempelajari budaya barat. Dan Belanda itu kemudian mendirikan satu institusi. Institusi itu namanya Kantor voor Ingeslagszaken. Jadi
institusi ini, Kantor voor Industrijke Zaken, ini adalah kantor agama. Kantor agama ini fungsinya untuk apa? Adalah fungsinya untuk menginfiltrasi nilai-nilai Islam supaya nilai Islam itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah ibadah agama yang mengurus politik, tetapi sekedar ibadah saja seperti sholat, zikir, puasa di bulan Ramadan, hanya itu saja. Tapi ketika berbicara tentang ekonomi, hukum pidana, tentang hukum keluarga dan seterusnya, maka itu coba-coba oleh Kantor voor Industrijke Zaken itu dicoba-coba supaya itu jangan lagi rakyat pribumi itu mencoba untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Itu persoalan. Itu politik hukum kolonial Belanda yang dilakukan ketika itu. Nah, apa tujuannya politik hukum kolonial Belanda? Sekali lagi saya ingin pertegas, tujuannya tidak lain adalah untuk tetap memperkuat, sekali lagi, tetap untuk memperkuat penjajahan mereka di wilayah Nusantara. Nah, itu ya. Apalagi politik hukum yang dilakukan oleh Belanda. Politik hukum yang dilakukan oleh Belanda itu adalah, tadi saya sudah jelaskan pada awal, itu adalah meminggirkan peran Islam sebagai aturan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat Islam. Jadi mencoba pelan-pelan itu menghapus, kalau bukan menghapus itu mengeliminir. Mengeliminir itu maksudnya meminggirkan, mengasingkan maksud. Caranya itu adalah pemerintah kolonial Belanda memberlakukan satu aturan. Jadi memberlakukan aturan. Aturan itu yang dikenal dengan pasal 131 Indische Staatsregeling. Pasal 131 Indische Staatsregeling dan diperkuat dengan pasal 163 Indische Staatsregeling. Pasal ini itu adalah pasal yang mencoba untuk melakukan klasifikasi golongan penduduk yang ada di Nusantara dengan 4 klasifikasi. Yang pertama itu adalah golongan bumi putra, golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan timur asing bukan Tionghoa. Penggolongan 4 ini adalah untuk memisahkan ketundukan hukum. Supaya rakyat di kolonial rakyat yang ada di Hindia Belanda ketika itu yang masih bernama Hindia Belanda. Di Nusantara ketika sudah kuat penjajahan Belanda dirubah namanya menjadi Hindia Belanda. Nah, kebijakan kolonial Belanda dalam hal politik hukum itu adalah bagaimana dia meminggirkan hukum Islam itu dengan cara melakukan pengelompokan kelompok penduduk berkaitan dengan ketundukan hukum. Nah, bumi putra bagi mereka itu berlaku hukum adat. Supaya Islam itu dihilangkan secara pelan-pelan. Maka bumi putra itu berlaku hukum adat. Tapi untuk Eropa itu berlaku hukum Eropa ya. Misalnya ya itu tadi mereka orang-orang Eropa ini orang-orang Belanda itu kepada mereka berlaku hukum dari kolonial Belanda. Dari negeri Belanda begitu ya maksud saya. Seperti berlakunya BW, kemudian Wetboek van Strafrecht, kemudian Wetboek van Koophandel, itu ya, kitab undang-undang pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, semuanya itu adalah buatan Eropa yang diadopsi, yang diambil dari tanah Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda dengan asas konkordansi. Nah itu. Jadi dengan asas konkordansi artinya hukum yang diberlakukan di Hindia Belanda adalah hukum yang juga berlaku di tanah Belanda yang itu berlaku bagi golongan Eropa. Tetapi dibuat lagi, Belanda bikin kebijakan ketika itu. Ketika ada orang pribumi yang tadinya tidak mau tunduk kepada hukum adat, tapi mau percaya kepada hukum Belanda, hukum Eropa, disilahkan. Ini kan caranya pelan-pelan ya, supaya hukum Islam itu bisa dilepaskan dari ketundukan hukum rakyat di Hindia Belanda ketika itu. Nah, golongan timur asing seperti orang-orang Cina itu berlaku kepada mereka hukum Eropa kecuali masalah-masalah keluarga. Dan termasuk golongan yang keempat, golongan timur asing yang bukan Tionghoa, ya kepada mereka itu berlaku hukum perdata Eropa dan juga masalah keluarga. Tapi yang jelas intinya berlakunya pasal 131 Indische Staatsregeling dengan 163 Indische Staatsregeling, intinya pasal ini adalah
untuk meminggirkan atau untuk melemahkan orang-orang Islam ketika itu supaya tidak tunduk lagi kepada hukum Islam. Boleh tunduk kepada hukum Islam, tetapi hanya masalah perkawinan, masalah waris, dan masalah Quran. Tapi kalau yang lain, seperti masalah pertanahan, masalah perdagangan, masalah ekonomi, masalah pidana, itu tunduk kepada hukum Eropa. Itu yang politik hukum kolonial Belanda. Nah, selanjutnya, karena Islam itu dianggap sebagai penghambat utama bagi kolonialisme Belanda, maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam memerangi politik hukum Islam yang ada di wilayah Nusantara ketika itu, supaya Belanda ini bisa kukuh penjajahan. Pertama, melakukan perang pemikiran, membenturkan nilai-nilai syariat Islam dengan nilai-nilai Barat. Jadi kolonial Belanda itu membuat provokasi terus-menerus ke tengah-tengah masyarakat Islam, rakyat Islam itu, dengan provokasi, dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan yang licik, dengan mengatakan begini, ternyata lebih baik itu hidup dengan gaya Eropa daripada hidup dengan gaya Islam. Itu begitu. Rakyat pribumi itu diberikan pemahaman supaya mereka itu bangga dengan gaya Barat, bangga dengan pendidikan Barat. Ya. Jadi ketika itu kalau ada orang yang masuk pesantren, sekolah pesantren itu dianggap dicemooh, dianggap sebagai tidak modern ketika itu ya. Itu memang sengaja dilakukan oleh kolonial Belanda ketika itu. Jadi sehingga kalau ada nilai-nilai Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang terbelakang. Nah, kalau diberlakukan nilai-nilai hukum Islam, dianggap bahwa nilai-nilai Islam itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman ketika itu. Itu yang dilakukan. Jadi pertama melakukan perang pemikiran dengan cara membenturkan nilai-nilai Islam, syariat Islam dengan nilai-nilai Barat. Itu yang dilakukan oleh kolonial. Kemudian cara yang kedua yang dilakukan oleh kolonial Belanda itu adalah, tadi saya sudah jelaskan di awal, adalah mengirimkan putra-putri dari kalangan bangsawan, orang yang menjadi sultan yang menjadi komprador Belanda ketika itu, anak-anaknya mereka itu dicekoki cara berpikirnya, supaya cara berpikir itu adalah dengan cara berpikir Barat, bukan berpikir Islam. Maka jadilah anak-anak sultan itu ketika itu, anak-anak bangsawan ketika itu, yang dekat dengan kolonial Belanda, itu anak-anak mereka dididik di Belanda. Ada yang sekolah di Universitas Leiden, nah itu ya, universitas tertua di Belanda. Kemudian ada yang sekolah di Belanda, ada yang putra-putri anak sultan ini, orang-orang bangsawan ini, mau saya, orang-orang bangsawan yang menjadi komprador kolonial Belanda, itu dia jadi bangga kalau anaknya itu dididik oleh kolonial Belanda. Nah, kalau dididik di pesantren itu dianggap sebagai kelompok yang tradisionalis, ya kampungan begitu ya, tidak modern. Kalau belajar di pesantren, itu sebenarnya itu produk dari bagaimana isu yang dihembuskan oleh kolonial Belanda supaya anak didik para sultan, para bangsawan yang menjadi kaki tangan Belanda itu mereka lebih menyukai nilai-nilai Barat atau nilai-nilai. Itu yang dilakukan. Makanya inilah yang kemudian disampaikan oleh orang-orang Belanda, upaya untuk melakukan degradasi. Degradasi itu adalah secara pelan-pelan menghapuskan hukum Islam yang ada di Nusantara ketika itu. Jadi misalnya pemerintah kolonial Belanda itu memformalisasikan, melegitimasikan undang-undang pidana Belanda atau yang dikenal dengan istilah Wetboek van Strafrecht yang diberlakukan pada tahun 1919 melalui Staatsblad 1915 nomor 732. Itu hukum pidana Islam yang namanya hudud dan kisos itu dihapuskan lewat kebijakan politik hukum ini dengan memberlakukan Wetboek van Strafrecht. Di bidang politik tata negara Islam itu penyelenggaraan pemerintahan itu dihapuskan sama sekali. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ketatanegaraan, tentang politik itu dilarang. Tapi kalau membicarakan tentang ibadah itu silakan. Dan hukum
hukum ekonomi. Yang tadinya para sultan itu kan, ya misalnya Sultan Buton itu ketika membuka pasar dulu di Kesultanan Buton, itu kan jual belinya kan berdasarkan kepada hukum Islam. Nah, para sultan tadi yang memperlakukan dalam hukum jual belinya itu dengan berdasarkan kepada hukum Islam yang dikenal dengan istilah hukum muamalah, itu oleh orang Belanda dihapus secara pelan-pelan. Maka tunduklah para pribumi ini, anak jajahan Belanda ini di Nusantara itu tunduk dengan hukum-hukum yang diberlakukan dalam kitab undang-undang hukum dagang atau Wetboek van Koophandel. Nah, artinya mereka ini boleh tunduk kepada hukum Islam, tetapi hanya masalah-masalah keluarga saja dan waris, masalah perkawinan. Nah, inilah yang dilakukan oleh kolonial Belanda dengan meninggalkan, dengan menghapus ya wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura, kemudian memberikan wewenang memeriksa waris kepada Landrat. Ya, Landrat itu pengadilan negeri Belanda, Landrat. Jadi kalau ada rakyat pribumi yang mau menyelesaikan masalah warisnya dan tidak percaya dengan pengadilan agama, silakan pakai pengadilan Belanda atau Landrat. Kalau mereka puas dengan Landrat, tidak mau pakai waris Islam, ya harus mereka itu oleh Belanda dinyatakan bahwa sah kalau putusan Landrat. Itulah salah satu upaya yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Jadi Belanda itu bercokol di Indonesia selama 350 tahun dengan menerapkan hukum-hukum Belanda. Ini makanya kita tidak usah heran selama 350 tahun ya, sampai saat ini itu ya kita masih mengadopsi beberapa produk hukum dari kolonial Belanda dengan berdasarkan asas konkordansi tadi itu. Jadi kitab undang-undang hukum pidana kita sekarang ini kan itu masih itu kan produk kolonial Belanda dari Wetboek van Serfrecht. Hukum acara perdata kita selama ini itu adalah hukum acara perdata yang masih tunduk kepada produk kolonial Belanda, yaitu HIR dan RBG. HIR dan RBG kan itu produk kolonial Belanda. Itu selama 350 tahun. Nah, jadi kesimpulannya, politik hukum yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda ketika itu adalah politik hukum yang didasarkan kepada kepentingan penjajahan politik Belanda. Itu. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan hukum Belanda secara pelan-pelan untuk menghapuskan nilai-nilai hukum yang berlaku secara lokal. Atau kita katakan kearifan lokal ya. Jadi adat dulu yang hukum adat yang berlaku dulu di wilayah Nusantara itu kan banyak-banyak mengadopsi nilai-nilai Islam. Itu kalau kita lihat dulu ya. Nah itu ketika masa kolonial Belanda. Untuk selanjutnya nanti baca ada di buku Ajar tentang politik kolonial Belanda. Dan nanti untuk lengkapnya bisa baca di situ. Nah, setelah itu kemudian kita pada masa kedatangan fasisme Jepang. Nah, Jepang yang kemudian muncul sebagai negara adidaya baru yang ingin mencengkeramkan juga fasisme. Jadi kalau Eropa kan kolonialisme, kalau Jepang itu fasisme. Kenapa dikatakan fasisme? Karena model pemerintahan Jepang itu adalah model pemerintahan yang dikendalikan oleh militer Jepang. Makanya dikatakan fasisme. Nah, Jepang itu sudah kuat secara teknologi karena banyak membuat senjata, banyak membuat pesawat-pesawat tempur. Ini akhirnya Jepang ini menjadi kekuatan militer yang terkuat di dunia pada saat itu, mengalahkan kekuatan militer Eropa. Nah, akhirnya Jepang ini telah menjadi kuat, akhirnya Jepang ini menjadi kekuatan militer baru yang ada di dunia saat itu menyaingi kekuatan militer negara-negara Eropa. Nah, Jepang akhirnya dengan kekuatan militernya yang sangat kuat itu melakukan penjajahan, dia jajah Cina. Jadi Jepang itu pernah menjajah Cina, jadi Cina itu dijajah Jepang dulu. Ya, menjajah beberapa daerah di wilayah Asia. Termasuk Jepang itu juga bermaksud untuk menjajah Indonesia. Jadi serbuan pertama tentara militer Jepang itu masuk di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Itu menyerang Selat Sunda, Banten, kemudian Pantai Eretan, Subang, Jawa Barat, dan di daerah Rembang, Jawa Timur. Dan selanjutnya militer Jepang ini berhasil menduduki lapangan terbang yang dikuasai oleh kolonial Belanda. Nah itu. Dan pada tanggal 5 Maret
1942, Batavia direbut dan diduduki oleh tentara Jepang. Itu pada tanggal 9 Maret 1942. Jepang itu berhasil mengalahkan tentara Belanda. Berhasil mengalahkan Belanda bulan Maret 1942. Yang akhirnya ketika itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mayor Jenderal Terpoorten, itu ditawan oleh Belanda. Itu ditawan oleh Belanda, ditawan ya, ditahan. Kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda, itu dengan perjanjian Kalijati. Dengan perjanjian itu otomatis maka kolonial Belanda itu berakhir ke tangan fasisme Jepang, berakhir ke pemerintahan fasisme Jepang. Nah, pada saat itu nama Hindia Belanda kemudian berubah menjadi nama Indonesia. Itu ya. Jadi tadinya kan pada saat Nusantara dijajah oleh Belanda kan namanya kan Hindia Belanda. Masuk Jepang pada Maret 1942, maka kemudian berganti namanya menjadi Indonesia. Nah, ketika Jepang itu masuk pada tanggal 9 Maret 1942, maka mulailah Jepang itu menerapkan politik hukum fasisme Jepang. Nah, hal yang menarik di sini yang ingin saya jelaskan, ternyata kebijakan politik hukum fasisme Jepang itu masih mengadopsi politik hukum kolonial Belanda. Maksud saya begini, beberapa hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ketika itu yang masih berlaku hukum-hukum Belanda itu masih dipakai oleh tentara Jepang. Ini ketika itu Jepang mengeluarkan undang-undang yang undang-undang tentara Jepang itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Undang-undang ini namanya Osamu Shirei. Undang-undang ini menyatakan bahwa semua produk hukum, produk undang-undang, produk lembaga-lembaga yang masih menjadi peninggalan kolonial Belanda, sepanjang itu masih mengadopsi kepentingan militer Jepang, maka itu masih dipakai. Jadi undang-undang Belanda itu masih dipakai oleh tentara pendudukan militer Jepang. Kecuali kalau ada beberapa aturan yang dianggap bertentangan dengan militer Jepang itu tidak dipakai. Tapi sepanjang ada undang-undang Belanda yang masih sesuai dengan kepentingan militer Jepang itu masih dipakai ketika itu. Jadi hukum pidana yang produk dari kolonial Belanda itu masih dipakai ketika itu. Nah, Jepang itu untuk memperkuat politik penjajahannya itu dia pakai dulu cara merayu para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pergerakan. Dia merayu, dia membujuk, dia memberikan janji, nanti suatu saat kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Itu kan janji Jepang. Nanti ketika Belanda sudah keluar dari Indonesia, sudah diusir, maka nanti Kekaisaran Jepang atau militer Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Maka Jepang itu kemudian mengeluarkan semboyan, namanya semboyan 3A. Jadi 3A itu yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, itu ya, Jepang Pemimpin Asia, jadi 3A ya. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Itu seolah-olah kedatangan pemerintah Jepang ini itu adalah pemberi juru selamat begitu ya, yang akan memberikan kebaikan dan kemerdekaan. Tapi ternyata tidak. Ketika bangsa Indonesia itu tokoh-tokoh nasional menuntut kemerdekaan kepada Jepang, Jepang itu selalu mengulur-ulur waktu ketika itu. Jepang selalu bilang begini, Anda itu saya mau memberikan kemerdekaan, tapi Anda belum siap sebagai negara merdeka. Anda itu masih mental penjajah begitu. Ya, nanti ketika Jepang itu kalah, ketika dibom atom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, ya, kan ceritanya ini kan Jepang merupakan musuh dari tentara sekutu, gabungan dari Amerika dan negara-negara Eropa itu menjadi musuh bersama Jepang. Mereka bekerja sama untuk mengusir Jepang dari wilayah-wilayah yang dijajah oleh Jepang. Itu dibom atom. Akhirnya ketika Jepang itu sudah dibom atom, maka terjadilah Jepang itu menyampaikan syarat kepada tentara sekutu.
Nah, setelah Jepang ini menyerah tanpa surat kepada sekutu, maka Indonesia itu mengalami kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vakum. Karena ada istilah vakum, yang vakum itu kosong. Artinya itu vakum itu sebetulnya bahasa bahasa Belanda ya. Artinya itu kekosongan kekuasaan. Nah, ketika terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, maka pemuda-pemuda Indonesia itu mendesak tokoh-tokoh tua seperti Soekarno-Hatta itu supaya langsung memproklamasikan kemerdekaan. Maka atas desakan dari tokoh-tokoh pemuda ini yang kemudian menculik Soekarno-Hatta dan membawa ke Rengas Dengklok tengah malam, dan kemudian di situ dipaksa Soekarno untuk membuat proklamasi kemerdekaan untuk umumkan proklamasi kemerdekaan besok harinya tanggal 17 Agustus 1945. Jadi bagaimana politik Jepang dalam sistem hukum ini, hukum dulu pada masa fasisme Jepang, itu Jepang menghapuskan dualisme tata peradilan. Jadi kalau dulu peradilan kan itu di kota-kota kan pada masa kolonial Belanda, ada peradilan untuk orang Eropa, ada peradilan hukum adat, ada peradilan untuk golongan timur asing, itu dihapus. Jadi dualisme peradilan itu dihapus ketika itu. Nah, Jepang kemudian memperkenalkan satu sistem peradilan yang berlaku hanya untuk semua golongan penduduk, kecuali ada untuk orang-orang Jepang tertentu. Kemudian Jepang itu membentuk badan pengadilan tinggi yang dibentuk dengan nama Seiko Hoin. Kemudian ada peradilan lagi yang dibentuk oleh Jepang, misalnya peradilan Koto Hoin, Tiho Hoin, Keizei Hoin, Ken Hoin, dan Gun Hoin. Jadi yurisdiksi atau hukum yang khusus mengadili orang-orang Eropa itu dihapus oleh tentara Jepang. Jadi, namun bagaimanapun juga, penjelasan terakhir dari saya, masa kolonialisme Belanda dan masa fasisme Jepang, politik hukum yang berlaku pada saat itu adalah politik hukum penjajahan. Artinya, karakteristik politik hukum yang ada ketika itu adalah karakteristik politik hukum yang pasti mengedepankan untuk kepentingan penjajahan. Siapa ya ketika penjajahan itu? Ya penjajahan kolonialisme Belanda atau penjajahan fasisme Jepang. Itu saya kira penjelasan saya secara singkat terkait dengan politik hukum pada fase kolonialisme Belanda dan pada masa fasisme pendudukan militer Jepang di Nusantara. Demikian kuliah kita pada kali ini, kuliah politik hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti di YouTube kolom komentar itu di komentar ditulis nama dan NIM dan kelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.